Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu baik-baik saja, tidak ada kekurangan sedikit pun atau kekurangan apapun, selalu bahagia dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini ya teman-teman. Amin. Welcome back again to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang selalu mendukung saya ya. Dan minal aizin wal faizin teman-teman ya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita terkait dengan buku saya yang pertama, seperti itu ya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Jadi untuk judul buku saya yang pertama yaitu Smart Happy, mengungkap tabir kecerdasan dan kebahagiaan teman-teman. Jadi buku ini itu diterbitkan oleh Anak Hebat Indonesia di Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita ya, dan juga membacakan ucapan terima kasih, prakata penulis begitu, kemudian menginformasikan untuk daftar isinya, dan juga di sini ada sekilas tentang buku ini begitu. Baik, untuk yang pertama ya, jadi saya dari dahulu sangat suka menulis. Bahkan saya juga sangat hobi menulis, di mana saya mengikuti berbagai kegiatan ya atau lomba, mulai dari lomba menulis puisi, seperti itu menulis cerpen dan lain sebagainya. Dan saya pun sebelum menulis buku pertama saya ini, saya telah mengikuti beberapa penulisan antologi puisi, dan alhamdulillah untuk 2 puisi saya itu diterbitkan seperti itu. Namun untuk penulisan buku, inilah buku pertama saya, dan telah dibantu juga dibimbing ya oleh penerbit Anak Hebat Indonesia. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih sekali kepada penerbit Anak Hebat Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menulis dan mengekspresikan hobi saya. Baik, jadi di sini untuk yang pertama ya, saya ingin membacakan untuk persembahan buku ini. Jadi buku ini ku persembahkan untuk orang tua, kakak, dan sahabat yang selalu memberikan motivasi untuk terus berkarya dan maju untuk meraih semua apa yang diimpikan serta dicita-citakan. Kemudian ya, saya akan membacakan untuk ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi, Bapak Kace, Teh Ian, dan A. Yanto yang telah mendukung penulis dari awal hingga akhir penulisan buku ini. Semangat yang diberikan sungguh luar biasa. Selain itu, kepada teman-teman FIB Universitas Teknologi Yogyakarta atau UTY, UNY, SMA Negeri 1 Ranca yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah bersedia membantu penulis dalam pengumpulan data, bantuan teman semua sangat berkesan bagi penulis. Kepada Mas Sony dan penerbit Anak Hebat Indonesia atas dorongan, bantuan, motivasi, dan kesempatan diterbitkannya buku ini. Kesempatan yang luar biasa bagi penulis, karena akhirnya penulis dapat menulis sebuah buku yang bertemakan psikologi. Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati, saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada para sahabat dan semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dukungan, dan semangat di dalam penulisan buku ini. Nah, itu dia teman-teman untuk ucapan terima kasih. Kemudian untuk prakata penulis. Penulis ucapkan syukur alhamdulillah karena akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Sebuah buku yang berusaha mengungkap hubungan antara kecerdasan dengan kebahagiaan. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan tentang rahasia meraih kebahagiaan. Tentu kita bertanya-tanya, apakah orang yang cerdas itu sudah pasti bahagia?
Melalui buku ini, pembaca akan mendapatkan jawabannya. Bagian ke-1, pendahuluan, yang berisi gambaran sekilas tentang kecerdasan dan kebahagiaan. Bagian kedua, psikologi manusia secara umum, yang berisi penjelasan sekilas mengenai kondisi jiwa manusia secara umum. Bagian ketiga, masa lalu versus masa sekarang. Terdapat 3 poin dalam bab ini, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa lalu versus masa sekarang. Pada bagian ini, pembaca akan disuguhkan tentang penjelasan rinci tentang apa itu masa lalu dan apa itu masa sekarang, serta apa saja hubungan antara dua hal tersebut. Bagian keempat, apa itu kecerdasan? Ada 4 poin dalam bab ini, yaitu definisi kecerdasan, standar kecerdasan, rahasia kecerdasan, dan orang cerdas serta karakternya. Pada bab ini, pembaca akan mengetahui berbagai aspek yang ada kaitannya dengan kecerdasan. Selama ini tentu kita ingin mengetahui apa saja standar seseorang bisa dikatakan sebagai orang cerdas dan apa saja karakter yang dimiliki oleh orang cerdas. Bagian kelima, apa itu kebahagiaan? Pada bab ini terdapat 4 poin, yaitu definisi kebahagiaan, IQ, EQ, dan SQ, standar kebahagiaan, dan strategi kebahagiaan. Pembaca akan diajak untuk memahami tentang kebahagiaan serta faktor-faktor pendukung kebahagiaan. Bagian keenam, hubungan kecerdasan dan kebahagiaan. Bab ini berusaha untuk mencari hubungan antara kecerdasan dan kebahagiaan. Bagian ketujuh, apakah si cerdas bahagia? Terdapat 2 poin yang dijelaskan dalam bab ini, yaitu kegalauan jiwa dan tingkat kepuasan. Bagian ke-8, teknik mengontrol diri. Pada bab ini, pembaca diajak untuk mengenal dan memahami beberapa faktor yang memerlukan pengontrolan diri serta apa saja teknik-tekniknya, yaitu ambisi, berpikir jernih, gaya hidup, teman dan relasi, kebebasan memilih, dan manajemen waktu. Bagian ke-9, makna kesuksesan. Bab ini merupakan bab terakhir dari buku ini. Pada bab ini ada 4 faktor yang dijelaskan untuk mencapai sebuah kesuksesan yang sebenarnya, yaitu tujuan hidup, motivasi, kebutuhan versus keinginan, dan pengalaman. Bab ini juga tidak kalah pentingnya dari bab-bab sebelumnya karena pembaca akan diajak untuk mengetahui tujuan hidupnya, motivasinya, kebutuhan dan keinginannya, serta pengalamannya, yang semua faktor tersebut merupakan beberapa indikasi untuk meraih kesuksesan. Dengan adanya buku ini, diharapkan pembaca semua dapat menemukan jawaban dari pertanyaan, apakah orang cerdas bahagia? Selain itu, penulis berharap buku ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang merasa dirinya belum bahagia atau belum menemukan kebahagiaan sejati di dalam hidupnya sampai saat ini. Dengan memahami berbagai penjelasan di dalam buku ini, pembaca semua akan menemukan langkah-langkah untuk menjadi seorang yang bahagia. Baik, kemudian tadi sudah diinformasikan ya untuk daftar isi dari buku ini, dan saya akan sebutkan kembali untuk daftar isinya. Untuk yang pertama tadi ada ucapan terima kasih, kemudian kata penulis, kemudian daftar isi, bagian ke-1 pendahuluan, bagian kedua psikologi manusia secara umum, bagian ketiga masa lalu versus masa sekarang, bagian keempat apa itu kecerdasan, bagian kelima apa itu kebahagiaan, bagian keenam hubungan kecerdasan dengan kebahagiaan, bagian ketujuh apakah si cerdas bahagia, bagian ke-8 teknik mengontrol diri, bagian ke-9 makna kesuksesan, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah profil penulis ya. Baik, jadi itu ya untuk daftar isinya, dan selanjutnya saya akan membacakan kembali terkait dengan
inti ya dari buku ini. Ya, saya akan bacakan dari covernya. Kita mengetahui bahwa kecerdasan dan kebahagiaan merupakan dua hal yang berbeda, namun tentunya saling berkaitan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan disebut sebagai orang cerdas, sedangkan orang-orang yang memiliki kebahagiaan disebut sebagai orang bahagia. Seringkali kita merenung, mempertanyakan, apakah orang cerdas bahagia atau apakah orang bahagia itu adalah orang yang cerdas? Kecerdasan dimiliki oleh seseorang karena proses belajar. Semua orang bisa menjadi orang yang cerdas apabila belajar keras dan pantang menyerah, serta tidak malu mengajukan pertanyaan atas dasar hal-hal yang tidak diketahuinya. Begitupun dengan orang bahagia. Semua orang bisa menjadi orang bahagia. Menjadi orang yang bahagia merupakan harapan serta keinginan semua orang. Tidak ada satu orang pun yang ingin hidupnya susah. Namun, apakah kebahagiaan juga bisa dipelajari seperti untuk mendapatkan kecerdasan? Tentu saja, kebahagiaan juga bisa dipelajari, namun dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah dengan menikmati setiap alur kehidupan. Kebahagiaan itu sederhana, tidak seperti kecerdasan yang ada pencapaian tertentu. Dalam kebahagiaan, malah sama sekali tidak ada pencapaian tertentu untuk menjadi orang bahagia. Kemudian, kita akan bertanya, atas dasar apa orang cerdas bisa menjadi orang bahagia? Nah, itu dia teman-teman, untuk sekilas dari inti atau pokok dari buku ini ya, Smart Happy, mengungkap tabir kecerdasan dan kebahagiaan, seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sekali telah menemani saya ya terkait dengan berbagi pengalaman untuk buku pertama saya yang berjudul Smart Happy, mengungkap tabir kecerdasan dan kebahagiaan, seperti itu. Semoga video ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan mohon maaf sekali apabila ada salah-salah kata atau kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. And please don't forget to like, subscribe, comment, and share this video if you think that this video is beneficial. Thank you so much for watching this video everyone, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day and see you on next video. Bye bye everyone.